Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda dengan NIM 2109035020204. Saya berasal dari manajemen A. Di sini saya akan membahas tentang biaya modal atau cost of capital. Dan video ini merupakan salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah manajemen keuangan. Langsung saja kita membahas tentang pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasi perusahaan. Modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang berasal dari pinjaman para kreditur, supplier, dan perbankan. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pihak perusahaan, baik dari pemilik perusahaan atau pemegang saham, maupun laba yang tidak dibagi atau laba ditahan. Selanjutnya, kita membahas mengenai fungsi biaya modal. Perhitungan biaya modal sangat erat kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman akan berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi atau sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang dimaksud dengan biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu usulan investasi, maka biaya dari proceeds dan pengeluaran investasi. Oleh karena itu, perhitungan rate of return didasarkan atas dasar sesudah pajak, maka sewajarnya kalau pembandingnya yaitu biaya modal diperhitungkan atas dasar sesudah pajak. Selanjutnya kita masuk pada biaya modal individual. Yang pertama itu ada biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan atau trade account payable, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal dari penggunaan hutang atau cost of debt dapat dihitung dengan cara biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak atau 1,0 dikurang tingkat pajak. Seperti yang terdapat pada rumusnya, di mana keterangannya KT atau biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T adalah tingkat pajak. Yang kedua adalah biaya modal hutang jangka panjang. Biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang atau jangka panjang atau cost of debt yang biasanya berasal dari obligasi atau cost of bond dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus atau metode singkat dan metode present value, di mana perhitungan biaya modal hutang obligasi atau KD dengan metode singkat dengan rumus di mana keterangannya I adalah bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah, N adalah harga nominal obligasi dan nilai obligasi pada akhir umurnya, NB adalah nilai bersih penjualan obligasi, N adalah umur obligasi. Dan yang kedua adalah perhitungan biaya modal hutang dengan metode present value. Selanjutnya kita membahas tentang biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock atau KP adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya saham
Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return oleh investor pemegang saham preferen. Artinya, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Biaya modal saham preferen berupa dividen yang besarnya tetap. Oleh karena itu, saham preferen mempunyai sifat campuran atau hutang dan saham biasa. Seperti rumusnya, di mana keterangannya KP adalah biaya saham preferen, DP dividen saham preferen, dan PO harga saham preferen saat penjualan atau harga proses. Apabila ada biaya penerbit saham atau flotation cost, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau P net. Selanjutnya kita membahas mengenai biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas atau cost of equity atau KE dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba yang ditahan tersebut kemudian digunakan untuk investasi atau reinvestasi di dalam perusahaan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Selanjutnya, biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Telah kita ketahui bersama bahwa perusahaan akan menggunakan modal dari sumber modal asing dan modal sendiri. Oleh karena itu, biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan atau overall cost of capital bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Misalnya, jika kita ingin menentukan proyek investasi yang harus diambil, maka kita dapat menentukannya dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan atau cost of capital dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa datang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu diperhitungkan biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sebagai unsur penimbangnya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.